Pejuang Palestina serang kapal perang Israel di lepas pantai Gaza. Saat militer Israel terus menyerang daerah sipil di jalur Gaza, menghabisi wanita dan anak-anak, pejuang Palestina menargetkan kepala perang Zionis di lepas pantai daerah kantong itu. Upaya pejuang Palestina itu dilaporkan Quds Press saat korban sudah dihabisi akibat serangan Israel terus bertambah menjadi 200 orang lebih. Dalam pernyataannya, juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan kapal perang Israel diserang dengan rudal-rudal. Serangan itu terjadi setelah militer Israel melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza dini hari kemarin. Papar Abu Ubaidah dilansir Mebo. Satu video yang diposting gerakan perlawanan di media sosial menunjukkan roket langsung mengenai kapal perang tersebut. Media Israel melaporkan kapal perang itu menjadi sasaran tetapi roket jatuh di sekitarnya juga. Raja Yordania Abdullah II menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa tindakan dan provokasi Israel yang berulang-ulang terhadap rakyat Palestina telah menyebabkan eskalasi saat ini. Dalam panggilan telepon, dia mengatakan kepada Guterres bahwa tindakan Israel akan mendorong kawasan itu menuju ketegangan yang lebih lanjut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Dewan Kerajaan Yordania, Abdullah II menegaskan tidak ada alternatif solusi politik yang mengarah pada tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, dan menjamin berdirinya negara yang mandiri, berdaulat dan negara Palestina yang layak berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Raja Yordania menyoroti konsekuensi mengerikan dari pelanggaran yang dilakukan Israel di Yerusalem, terutama terhadap Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, pembalasan rudal milisi Palestina hancurkan dua basis militer Israel. Serangan ribuan roket pasukan pertahanan Israel ternyata tidak membuat sayap militer milisi Palestina tercerai-berai. Serangan balasan dilancarkan pasukan milisi Palestina ke dua pangkalan militer Israel di dua kota berbeda Senin 17 Mei 2021. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah rudal ditembakkan milisi Palestina dengan sasaran pangkalan militer Israel di kota Urim, dekat perbatasan jalur Gaza Palestina. Pihak militer Palestina mengkonfirmasi langsung serangan balasan yang diarahkan ke pangkalan militer Israel di Urim. Kami telah mencapai pangkalan Urim yang melanjutkan peluncuran rudal menuju kota Netivot, bunyi pernyataan milisi Palestina. Tidak hanya di Urim, pangkalan militer Israel lainnya juga menjadi target serangan rudal-rudal milisi Palestina. Basis militer Israel lain yang diserang rudal milisi Palestina terletak di kota Kiryat Malaki, distrik selatan Israel. Selain milisi Palestina, kelompok sayap militer Jihad Islam Palestina, Brigade Al-Quds juga melakukan serangan terhadap objek militer Israel di wilayah Nahal Oz, dekat perbatasan jalur Gaza. Serangan yang dilancarkan sayap militer Jihad Islam Palestina itu merupakan balasan pasca kematian Komandan Brigade Al-Quds, Hussam Abu Harbet. Kematian Abu Harbet diumumkan langsung oleh pasukan pendudukan Israel yang membombardir sebuah rumah di kota Bet Hanon, Gaza bagian utara. Dihujani 3.100 roket milisi Palestina, begini wajah kepanikan warga Israel.
Sekitar 3.100 roket milisi Palestina terus menghujani wilayah yang diduduki Israel sejak pekan lalu. Sebagian roket berhasil mencapai target, meski mayoritas roket berhasil ditangkis oleh Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel. Adapun serangan roket yang diluncurkan dari jalur Gaza Palestina membuat warga Israel kalang kabut. Sirine berbunyi kencang, sementara sejumlah orang berlari menyelamatkan diri dari roket-roket milisi Palestina yang berterbangan di atas kota dan pemukiman warga Yahudi Israel. Suasana kepanikan warga negara Zionis itu terekam oleh akun Instagram resmi Israel Defense Force. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa roket-roket milisi Palestina setidaknya telah merusak sejumlah fasilitas umum dan menewaskan 10 warga Israel. Milisi Palestina telah menembakkan 3.100 roket ke Israel pada pekan lalu. Demikian dilansir dari akun @idf yang dikutip Senin 17 Mei 2021. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara yang mereka lakukan di wilayah Gaza dilakukan untuk merespon tembakan roket milisi Palestina yang diluncurkan dari wilayah tersebut. Israel menuding milisi Palestina telah menjadikan wilayah pemukiman warga Palestina untuk meluncurkan roket dan hal itu membuat korban jiwa dari kalangan sipil tidak terelakkan. IDF harus menyerang peluncur ini untuk mencegah milisi Palestina meluncurkan lebih banyak roket ke wilayah Israel. Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam mendesak agar Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi terkait dengan krisis di Palestina. Salah satunya adanya kehadiran internasional untuk melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual setelah pertemuan terbuka Komite Eksekutif Tingkat Menteri Luar Negeri OKI pada Minggu 16 Mei. Dia mengatakan, OKI menyerukan kepada komunitas internasional khususnya di KPBB agar mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Jika DKPBB gagal, sidang Majelis Umum PBB harus segera melakukan pertemuan darurat. Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme internasional protection atau international prison untuk melindungi warga sipil Palestina maupun komplek Masjid Al-Aqsa. Katanya, penyerangan oleh tentara Zionis Israel terjadi di Masjidil Aqsa pada saat banyak jemaah yang sedang beribadah memanfaatkan malam akhir Ramadan. Penyerangan terjadi sebagai imbas dari protes warga Palestina terhadap rencana pengusiran warga Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur oleh Israel. OKI menyebut serangan tersebut sebagai aksi kolonial dan segregasi rasial Israel. OKI kembali menegaskan kepada Palestina Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara.